Bab 2540. Surya berhasil mengelak. Brak, bunyi yang kencang pun terdengar, keranjang apel di belakang Surya langsung hancur berkeping-keping. Potongan kayu dan apel berterbangan kemana-mana. Begitu melihat apel kesukaannya berserakan di atas tanah, sebersit cahaya dingin pun melintas di mata monster kelelawar itu. Dia kembali mengayunkan senjatanya ke arah Surya. Kali ini, ayunan senjatanya 2 kali lebih cepat. Meskipun begitu, Surya lebih cepat menghindar. Bang! Sebuah lubang besar pun tercipta di atas tanah. Monster kelelawar itu menarik kembali senjatanya dan mengayunkannya ke Surya. Monster kelelawar itu terlihat sangat fasih menggunakan senjatanya. Dia terus-menerus menyerang Surya, sampai-sampai kios-kios di sekitarnya hancur berkeping-keping dan semua barang yang dijajakan berantakan ke atas lantai. Brak! Senjata si monster kelelawar pun menghancurkan sebuah kios yang menjual bebek panggang. Surya melompat ke udara bertepatan dengan seekor bebek panggang terbang ke arahnya. Surya mengambil bebek panggang itu, menggigitnya, lalu melemparkannya ke si monster kelelawar. Buk! Bebek panggang itu menghantam wajah si monster kelelawar sebelum terjatuh ke atas tanah. Surya pun menatap si monster kelelawar dengan bingung. Masa bebek panggang yang dia lempar benar-benar mengenai lawannya. Monster kelelawar itu tidaklah lambat. Ia pasti bisa menghindar, tetapi kenapa malah diam saja? Masa iya monster kelelawar itu sontak tertegun melihat Surya yang sempat-sempatnya makan bebek panggang di tengah pertempuran mereka. Surya pun sontak menyadari bahwa dia nyaris saja melupakan betapa rakusnya monster kelelawar ini saking fokusnya bertarung. Itu berarti Surya bisa memanfaatkan sifat rakus si monster untuk berhenti bertahan dan berbalik menyerang. Tetua tanpa malam bilang kelima iblis malam itu sangat kuat, jadi Surya tidak usah menahan diri. Berdasarkan pengamatan Surya barusan, kekuatan monster kelelawar itu masih jauh di bawahnya. Saat Surya hendak melawan, si penjual bebek panggang yang bersembunyi di dalam rumah tiba-tiba berteriak, "Bebek panggangku! Dasar monster kelelawar sialan! Berani-beraninya kamu menghancurkan kedai bebek panggangku." Gruar! Monster kelelawar itu mengaum dengan marah, lalu mengayunkan senjatanya ke arah si pedagang bebek panggang. Awas! Surya bergegas ke hadapan si pedagang, lalu mengadang senjata si monster kelelawar dengan pedang naga iblisnya. "Sana, cepat masuk," kata Surya. Iya. Pedagang itu pun berbalik badan, lalu masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu. Monster kelelawar itu memandang Surya, beserta bangunan 2 lantai di belakang Surya. Sebersit cahaya licik berkilat dalam matanya. Ia pun memutar-mutarkan senjatanya di atas kepala. Firasat Surya mendadak menjadi buruk. Jangan-jangan monster ini hendak. Monster kelelawar itu pun menyerang dengan cepat. Senjatanya segera menghantam gedung 2 lantai di belakang Surya. Semua bangunan di jalanan ini memang terdiri dari 2 lantai. Dulu, monster kelelawar itu hanya memakan buah-buahan dan daging yang dijual di pasar, dia tidak pernah menyakiti manusia. Namun, sifatnya berubah dan kali ini dia malah menyerang orang yang tidak bersalah. Bab 2541. Brengsek! Surya menggertakkan giginya, lalu terbang ke udara. Dia mengangkat pedang naga iblisnya untuk mengadang senjata monster kelelawar itu. Terang! Ajaib di tangannya dan memblokir palu meteor di tangan monster kelelawar itu dengan suara dentang. Surya yang sedari tadi hanya bertahan pun berbalik menyerang. Dia mengayunkan pedangnya, sementara si monster kelelawar berusaha menahan energi pedang Surya dengan rantai besi senjatanya. Surya tersenyum kecil. Mana mungkin rantai besi itu bisa menahan energi pedangnya. Pedang naga iblis adalah mantra tingkat tinggi di dalam ruang. Sesaat kemudian, Surya tertegun melihat apa yang terjadi. Begitu energi pedangnya mengenai rantai besi senjata si monster kelelawar, energinya langsung terserap dan malah mengalir masuk ke tangan monster kelelawar itu untuk kemudian diubah menjadi energi si monster kelelawar. Gruar! Monster kelelawar itu mengaum dengan kencang, sepertinya dia tahu betapa berbahayanya Surya. Ia pun kembali mengayunkan senjatanya ke arah Surya. Tubuh Surya pun memancarkan sinar yang terang. Dia mengayunkan pedang naga iblisnya ke arah rantai senjata si monster kelelawar, tetapi begitu saling bertubrukan, energi pedang milik Surya langsung berubah menjadi energi hitam dan terserap masuk ke dalam rantai besi. Apa? Surya merasa sangat terkejut.
Dia tidak menyangka monster kelelawar itu ternyata bisa menyerap energinya. Di saat Surya sedang tertegun, senjata si monster kelelawar pun menghantam gedung berlantai 2 itu. Bangunan itu langsung hancur, batu bata dan belasan orang yang berada di dalamnya terlempar keluar. Dahsyatnya ledakan yang terjadi langsung membuat gedung berlantai 2 itu menjadi puing. Belasan orang tidak bersalah yang awalnya sedang bersembunyi di dalam bangunan itu akhirnya menjadi korban jiwa juga. Setelah tersadar kembali, Surya pun berkata dengan sorot tatapan yang dipenuhi nafsu membunuh, "Kamu nggak akan kumaafkan." Gruar, monster kelelawar itu balas mengaum kepada Surya, lalu mengayunkan senjatanya lagi dengan marah dan menghancurkan bangunan berlantai 2 lainnya di dekat sana. Seberkas cahaya menyelimuti tubuh Surya, tombak naga biru muncul dan mengadang senjata si monster kelelawar. Monster kelelawar itu menarik senjatanya, lalu menghantamkannya ke bangunan 2 lantai lainnya. Surya mengelak dan memblokir serangan monster kelelawar itu lagi. Monster kelelawar itu tampak marah, ia membentangkan sayapnya, lalu terbang tinggi. Setelah itu, ia menukik ke bawah sambil mengayunkan senjatanya ke arah Surya. "Aku memang sudah berniat membunuhmu, tapi kamu sendiri yang menghampiriku menjemput ajalmu. Matilah." Surya balas melemparkan tombak naga birunya ke arah monster kelelawar tersebut. Begitu merasakan energi si monster kelelawar tersebut, ujung tombak Surya pun mulai menyerap energi itu dengan cepat. Roh naga biru pun muncul. Gruar, naga hijau mengaum ke arah si monster kelelawar, lalu menerkamnya. Naga biru bergerak menembus tubuh si monster kelelawar dari depan. Energi gelap pun menyembur keluar dari tubuh si monster kelelawar seperti ombak. Setelah itu, tombak naga biru menembus dada si monster kelelawar. Kepala tombak keluar dari belakang, sementara bagian badannya tertancap di tubuh monster kelelawar. Gruar, gruar, monster kelelawar itu mengaum sambil menggeliat seolah-olah sangat kesakitan, darahnya yang berwarna hitam terus menyembur keluar. Kemudian, sebuah pusaran hitam muncul di dada monster kelelawar itu. Tombak naga biru terserap oleh pusaran itu, lalu muncullah setengah bagian atas tubuh seseorang di atas dada monster kelelawar itu. Sosok hitam itu tersenyum kecil dan berkata dengan sangat bersemangat, "Setelah kesepian menunggu selama 2000 tahun, akhirnya aku bisa menghirup udara segar lagi hari ini. Kukira nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa bertarung denganku." Bab 2542. Wahai petualang muda, kamu salah besar sudah masuk ke ruang tanpa malam ini. Tapi, karena kamu sudah membantuku keluar, akan kubuat kamu mati dengan lebih mudah. Surya menatap sosok yang mendadak muncul itu sambil mengernyit, lalu bertanya, "Kamu ini manusia atau kelelawar? Kamu masih mau bertarung?" "Hehehe." Sosok hitam itu tertawa terbahak-bahak, lalu menjawab, "Aku bisa merasakan perasaanmu, sepertinya kamu adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Sayangnya, membunuh selama berada di ruang tengah dan atas membuat orang-orang jadi mati rasa. Mereka yang menjunjung keadilan nggak layak masuk ke ruang tengah ataupun atas. Jadi, kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Tapi, sebelum pertarungan dimulai, ada yang harus kulakukan terlebih dahulu." Setelah itu, si sosok hitam mengangkat tangannya sambil melafalkan mantra aneh. Pada saat yang bersamaan, muncullah pusaran awan hitam di atas langit. Aura hitam yang pekat pun turun dari langit dan menyelubungi si monster kelelawar. Saat sosok hitam itu melantunkan mantranya dengan lebih cepat, aura hitam di sekitarnya segera memenuhi udara. Surya melompat mundur dan mendarat di atap sebuah bangunan berlantai 2. Dia menatap monster kelelawar itu, firasatnya berubah menjadi buruk. Detik berikutnya, aura hitam segera memadat dan berubah menjadi badai hitam. Badai itu meluas dengan cepat sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk melingkupi semua bangunan yang ada di pasar. Satu persatu bangunan itu pun hancur dan tercabut, lalu berputar-putar di tengah badai. "Hei, lawanmu itu aku," maki Surya. "Jangan libatkan orang-orang yang nggak bersalah itu dalam pertarungan kita." Surya terbang menuju badai, tetapi segera diadang oleh 4 sosok hitam. Mereka berempat menyerang Surya pada saat yang bersamaan, sementara si monster kelelawar balas menjawab dengan nada dingin, "Nggak ada yang namanya orang nggak bersalah di dunia ini. Semua orang pantas mati."
Jeritan orang dewasa dan isak tangis anak-anak terdengar dari dalam badai. Namun, badai itu masih bertambah cepat. Surya berhasil memukul mundur keempat sosok hitam itu, tetapi mereka bersembunyi di dalam badai. Begitu Surya bergerak maju, mereka akan muncul lagi untuk menghalangi Surya. Surya jadi merasa sangat dilema. Beberapa saat kemudian, semua suara tangis dan jeritan dari dalam badai itu pun lenyap. Badai baru akhirnya perlahan-lahan reda setelah Surya membunuh dua orang sosok hitam. Surya merasa sangat marah melihat kondisi pasar yang hancur dengan mayat bergelimpangan di mana-mana. Dia menengadah menatap si monster kelelawar, lalu berkata sambil menggertakkan gigi, "Kenapa kamu melakukan semua ini? Mereka kan nggak seharusnya mati. Ini semua salahmu. Kamulah yang membunuh mereka." "Akhirnya selesai juga," kata si monster kelelawar. "Aku tahu kamu pasti membenciku, tapi aku nggak punya jawabannya buatmu. Kalau kamu bersikeras, aku cuma bisa bilang kalau kamu akan menemui kematian yang sama dengan mereka." Setelah itu, sebuah lingkaran sihir berwarna hitam pun muncul dan menyelimuti penjuru pasar. Ini, di saat Surya sedang ragu, tiba-tiba sebuah energi yang kuat muncul dari belakangnya. Surya pun refleks menghindar, bertepatan dengan ayunan pedang hitam dari si monster kelelawar. "Sudah lama aku nggak bertarung kayak gini, kayaknya gerakanku nggak secepat dulu. Tapi, selama aku fokus, aku yakin pedangku bisa menembus jantungmu." Si monster kelelawar pun menatap Surya, lalu menghilang dan mendadak muncul lagi dari sebelah kiri sambil menghunuskan pedangnya. Surya mengelak dengan gesit. Mereka berdua pun saling terus menyerang dan mengelak. Si monster kelelawar selalu muncul di belakang Surya, tetapi sayangnya selalu gagal pula menyerang Surya. Setelah puluhan kali menghindar, Surya akhirnya melompat tinggi ke tengah udara. Dia menunduk menatap si monster kelelawar di bawah sana, lalu berkata, "Permainan sudah berakhir. Sekarang giliranku." Setelah itu, Surya melepaskan aura naga yang kuat. Dia bisa merasakan kehadiran musuh yang berada dalam cakupan aura naga. Demi menguji kekuatan si monster kelelawar, Surya sengaja mengalah. Karena sekarang dia sudah tahu seberapa kuat lawannya, Surya memutuskan untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Surya menatap monster kelelawar itu dan berkata lagi, "Kamu memang jauh lebih kuat dari sebagian besar kultivator alam raja, tapi kamu masih nggak pantas menjadi lawanku." "Oh, benarkah? Kalau begitu, gimana caranya supaya aku layak melawanmu?" Bab 2543. Surya menatap si manusia kelelawar dan berkata, "Kalau kekuatanmu bisa jadi 10 kali lipat, mungkin saja." Manusia kelelawar itu mendadak lenyap, tetapi aura yang kuat mendadak muncul di belakangnya. Aura naga milik Surya pun langsung membentuk sebuah kungkungan kotak yang mengurung manusia kelelawar itu. Duar, ruang kubus itu langsung meledak dan serpihannya kemana-mana. Surya pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah si manusia kelelawar di belakangnya. Sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Manusia kelelawar itu menggigit pedang naga iblis milik Surya. Pedang itu pun berubah menjadi aura hitam yang ditelan oleh si manusia kelelawar. Si manusia kelelawar sekalian menghunuskan pedang hitamnya. Tangan kiri Surya pun menusuk pergelangan tangan si manusia kelelawar dengan tombak naga biru sehingga darah hitam monster itu menyembur keluar. Urggh! Si manusia kelelawar pun mengerang kesakitan. Surya meninju dada si manusia kelelawar. Naga emas pun muncul dan memeluk manusia kelelawar itu, lalu lenyap dan muncul kembali di udara. Naga emas melancarkan 5 kali serangan ke dada si manusia kelelawar sehingga terdengarlah 5 kali bunyi ledakan. Duar, duar, duar. Tubuh manusia kelelawar itu pun hancur berkeping-keping dan tersebar di atas tanah. Namun, tiba-tiba kepalanya yang putus terangkat dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, hahaha." Mayat manusia kelelawar berubah menjadi aura hitam. Awan hitam pun berpusar di langit dengan cepat. Seberkas cahaya hitam jatuh dari atas langit dan menutupi tubuh bagian atas si manusia kelelawar. Surya mengernyit menyaksikan semua ini sambil bertanya-tanya, jangan-jangan manusia kelelawar itu masih hidup. Apa makhluk itu masih mampu menyerap aura dari awan hitam? Surya pun menengadah menatap langit yang semula tampak begitu gelap, perlahan-lahan memudar.
Setelah si manusia kelelawar menyerap semua aura dari awan hitam, tiba-tiba ia berubah wujud menjadi sebuah bola hitam sejauh puluhan meter di hadapan surya. Bola hitam itu langsung menyusut, lalu muncullah si manusia kelelawar seukuran surya. Berkat menyerap semua aura dari awan hitam itu, aura yang terpancar dari tubuh si monster sontak membuat surya bergidik. Kok bisa? Kamu benar-benar menelan aura awan hitam itu? Si manusia kelelawar tersenyum kecil, lalu menatap matahari sambil berkata, sudah lama sekali aku nggak muncul dalam wujud ini, apalagi menatap matahari secara langsung begini. Bocah, aku harus berterima kasih padamu. Berkat kehadiranmu, auraku yang terkurung akhirnya bisa bebas. Wujudku saat ini adalah wujud yang sebenarnya. Bab 2544. Ini adalah wujudku yang paling kuat. Surya dapat merasakan betapa kuatnya aura yang terpancar dari si manusia kelelawar, lalu berkata dengan kaget, aku sama sekali nggak menyangka kekuatanmu sampai jadi 100 kali lipat begini. Sepertinya tetua tanpa malam benar, aku nggak seharusnya menahan diri. Kalau saja aku tahu ini bentuk terkuatmu, aku nggak bakal buang-buang waktu. Hahaha, jadi, kamu merasa aku tetap bukan tandinganmu, kan? Cibir si manusia kelelawar. Iya, ayo kita bertarung. Tombak naga biru pun muncul di tangan surya. Si manusia kelelawar menatap tombak naga biru di tangan surya, lalu mengeluarkan aura hitam yang kuat sehingga sekarang ada 3 orang manusia kelelawar di depan surya. Detik berikutnya, ketiga manusia kelelawar itu menyerang surya dari 3 arah yang berbeda. Surya langsung bisa merasakan bahwa klon di kiri dan kanan adalah palsu, sementara yang menyerang dari depan adalah tubuh yang asli. Aura klon itu lemah sekali. Sehingga bagi orang sekuat surya, itu bukanlah apa-apa. Surya menganggap si manusia kelelawar menciptakan 2 klon itu hanya untuk mengecohnya sehingga bisa menyergap surya. Karena sekarang rencana si manusia kelelawar sudah terbaca, serangannya pun percuma. Begitu si manusia kelelawar itu menyergap, surya pun melemparkan tombak naga birunya. Tombak itu langsung menembus tubuh si manusia kelelawar. Namun, surya sontak terpana begitu melihat si manusia kelelawar mendadak berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Surya mendeteksi sekelilingnya lagi, ternyata aura si manusia kelelawar sudah dipindahkan ke klon kedua manusia kelelawar lainnya. Kedua klon itu menyerang bahu surya secara bersamaan. Serangan kedua klon itu membuat surya langsung berputar di tempat. Aura hitam yang berada di atas tanah pun memadat menjadi lingkaran sihir. Saat surya menggertakkan gigi hendak kabur dari lingkaran sihir, seekor kelelawar berukuran besar pun terbang melesat dari lingkaran sihir itu. Kelelawar itu pun menembus tubuh surya, lalu berubah menjadi bayangan dan lenyap. Wush! Kedua klon manusia kelelawar itu pun terpukul mundur gara-gara aura naga surya yang kuat. Kedua klon itu kompak menatap surya dengan heran. Mereka sengaja mengaktifkan lingkaran sihir itu untuk melepaskan si kelelawar. Mereka pikir lingkaran sihir itu bisa langsung membunuh surya, tetapi kelelawar raksasa itu ternyata gagal mencabik-cabik tubuh surya. Si manusia kelelawar mengernyit menyadari aura abu-abu samar yang terpancar dari tubuh surya, lalu bertanya, apa? Kekuatan Dewa Iblis. Kok kamu bisa punya kekuatan Dewa Iblis? Surya menunduk menatap tangannya. Tubuhnya dilapisi oleh aura abu-abu yang familiar. Dia tahu betul ini adalah kekuatan Dewa Iblis menyebabkan kerugian padanya. Kelelawar raksasa tadi pasti gagal, melukai surya karena perlindungan dari kekuatan Dewa Iblis. Kamu nggak bakalan tahu, jawab surya dengan dingin. Surya masih ingat betul dengan kejadian barusan. Dia pasti sudah mati jika bukan karena dilindungi oleh kekuatan Dewa Iblis. Saat teringat niatnya untuk menguji kekuatan kedua klon itu, rasanya surya jadi ingin tertawa. Memangnya kenapa jika dia bisa meningkatkan kemampuannya di ruang lingkaran sihir misteri? Bab 2545. Memangnya kenapa jika dia sudah puluhan tahun berlatih di Menara Pagoda? Memangnya kenapa jika senior Govi memberikan surya 1/10 kekuatan Dewa Iblis? Di dunia ini ternyata dan banyak yang jauh lebih kuat daripadanya. Tetua tanpa malam sudah mengingatkan surya untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya. Dianya saja yang terlalu menyepelekan. Aura naga yang kuat pun melonjak dalam tubuh surya,
membuat salah satu dari kedua klon manusia kelelawar berubah menjadi serbuk. Semua aura pun kembali ke tubuh asli si manusia kelelawar. Sekarang giliran tubuh asli itu. Surya bergegas maju, lalu meninju wajah si manusia kelelawar. Naga emas pun muncul di belakang si manusia kelelawar. Manusia kelelawar itu langsung membentuk dua klon lagi. Naga emas menjerat ketiga tubuh itu, lalu mengeluarkan auranya yang kuat sehingga lawannya menjadi serbuk dan lenyap. Naga emas itu meraung, lalu masuk ke dalam tubuh si manusia kelelawar. Aura naga pun memadat dan tersalurkan ke dalam tubuh si manusia kelelawar. Manusia kelelawar itu sontak menggeliat kesakitan, sebelum akhirnya berlutut di depan Surya sambil meringis. "Bro," belum sempat si manusia kelelawar memohon belas kasihan, tiba-tiba tubuhnya meledak. Gelombang aura yang kuat pun langsung menyebar, membuat embusan angin yang berdesing melewati telinga Surya. Barulah pada saat itu Surya jatuh terduduk, kakinya terasa lemas. Teknik naga dewa yang dia gunakan menguras 90% kekuatan pikirannya. Jika serangannya barusan gagal membunuh si manusia kelelawar, berarti Surya pasti akan mati. Untung saja si manusia kelelawar itu akhirnya tewas. Surya duduk bersila dan mengatur irama pernapasannya selama beberapa saat, lalu akhirnya bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu setelah sebagian besar kekuatan pikirannya pulih. Sebelum pergi, Surya menatap pasar yang porak-poranda di sekitarnya dengan menyesal. Dia tahu apa yang terjadi di ruang tanpa malam adalah demi ujiannya, tetapi tetap saja dia merasa sedih melihat para penduduk yang kini sekarat gara-gara pertarungannya dengan si manusia kelelawar. Setelah terbang selama 1 jam, Surya pun tiba di gunung bersalju. Dia mendaki gunung itu, lalu menemukan 2 buah bunga teratai salju di tebing. Surya pun memasuki sebuah gua, mengeluarkan panci dari ruang penyimpanan dan merebus salju. Setelah itu, Surya memasukkan ayam yang sudah dia siapkan ke dalam panci dan merebusnya bersamaan dengan teratai salju. Setengah jam kemudian, Surya menyantap makanannya. Tubuhnya langsung terasa bertenaga. Dia pun berkata, kayaknya teratai salju ini bukan tumbuhan sembarangan. Sebenarnya, Surya memasak dan memakan teratai salju untuk membuktikan dugaannya. Sewaktu berada di ruang Fata Morgana, Surya sibuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Di sisi lain, orang-orang dan pemandangan yang ada di ruang tanpa malam khusus untuk tes. Akan tetapi, semua orang itu nyata. Karena teratai salju ini sungguhan, itu berarti semua orang itu juga sungguhan. Dengan kata lain, ruang tanpa malam pasti sama atau setidaknya mirip dengan ruang bumi. Surya jadi merasa bersalah. Seandainya saja dia tidak muncul, mungkin orang-orang itu bisa tetap hidup. Apa yang disebut tes itu hanyalah sekadar ruang terpisah. Semua yang muncul dalam ruang ini adalah nyata, kecuali ciri khas ruangnya. Ruang ini berbeda dari ruang bawah ataupun ruang bumi. Semua korban jiwa dan pasar yang sudah hancur itu tidak akan muncul lagi setelah ujian ini selesai. Mereka adalah manusia sungguhan. Jika iblis malam muncul lagi, Surya bertekad akan memancingnya ke tempat yang jarang penduduknya. Mulai sekarang, pokoknya pertempuran Surya dengan iblis malam harus meminimalisir jumlah korban jiwa. Surya sontak menyadari dia sudah menjadi lebih baik. Dia pun menunduk menatap sarung tangan cahayanya. Sepertinya, semenjak dia mendapatkan sarung tangan cahaya, sedikit demi sedikit dia mengenal kebaikan. Bab 2546. Begitu keluar dari gua, salju sudah turun dengan lebat. Rasa penasaran Surya pun tergelitik. Dia melafalkan mantra dan mengeluarkan tombak naga biru, lalu mulai melatih keterampilannya bermain tombak. Tombak itu bergerak dengan secepat kilat menembus kepingan salju dan memancarkan cahaya putih. Surya pun mengalirkan auranya ke dalam tombak naga biru dan memunculkan naga biru. Setelah itu, Surya melompat naik ke atas naga biru. Gurruar, naga biru itu mengangkat kepalanya dan meraung dengan kencang, lalu terbang membawa Surya ke atas awan. Setelah itu, naga biru berubah menjadi serbuk dan lenyap. Surya bisa merasakan aura kuat yang mirip dengan si manusia kelelawar di daerah barat. Surya yakin itu adalah aura iblis malam kedua. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya tiba di daerah pegunungan. Awan hitam menutupi tempat itu sejauh puluhan meter.
Awan hitam itu tiba-tiba mulai bergerak, lalu sesosok bayangan hitam melesat memasuki sebuah rumah penduduk di atas gunung sana. Seorang wanita pun berlari keluar sambil menjerit, "Putriku! Kembalikan putriku!" Melihat ini, penduduk desa berlari keluar satu demi satu dan meraih wanita itu. Surya melirik ke arah semua orang, lalu bergerak menuju bayangan hitam. Dia melihat bayangan hitam itu membawa awan hitam di langit dan masuk ke dalam sebuah gua setengah jalan mendaki Gunung Hijau. Gunung hijau ini disebut Gunung Brenon. Surya bergegas. Mendekat, dia bisa mendengar tangisan seorang anak perempuan di kejauhan. Surya pun mengikuti awan hitam itu masuk ke dalam sebuah gua. "Turunkan gadis itu!" Surya membentak sambil menatap sesosok bayangan hitam yang sedang mengangkat pinggang seorang anak perempuan. Bayangan hitam itu pun menoleh menatap Surya. "Kamu lagi bicara denganku?" Surya terkesiap melihat mata bayangan hitam itu yang ternyata merupakan mata ular. Setelah diperhatikan dengan lebih saksama, ternyata tubuh bayangan hitam itu ditutupi oleh sisik ular berwarna hitam. Bayangan hitam itu ternyata adalah monster berwujud manusia ular. "Turunkan anak itu," perintah Surya tanpa rasa takut, sebersit cahaya dingin berkilat dalam pandangannya. "Huhuhu, Paman, tolong!" Anak perempuan itu menangis dengan takut. Manusia ular itu menatap Surya, lalu berkata, "Auramu beda dengan yang lain. Kamu pasti seorang petualang yang memasuki ruang tanpa malam, kan?" Ini pertama kalinya aku bertemu orang seberani dirimu. Kalau kamu mau, nih ambil," ujar si manusia ular sambil melotot dengan marah. Setelah itu, si manusia ular pun melemparkan anak perempuan itu ke arah Surya. Surya refleks mengulurkan tangannya untuk menangkap anak perempuan itu, tetapi si manusia ular tiba-tiba memukul punggung anak perempuan itu. Duak, anak perempuan itu pun langsung berubah menjadi serbuk. "Kamu!" Surya menatap manusia ular itu dengan kaget. Manusia ular itu pun tertawa dengan sombong, lalu berkata, "Hahaha. Tertipu kan kamu? Kamu nggak mungkin bisa menyelamatkan siapa-siapa karena aku akan membunuhmu. Dasar sombong. Cari mati kamu, hah." Bersambung ke bab 2547. Terima kasih.